Dongeng Bahasa Indonesia. Ancaman para saudara. Di kota kuno yang jauh, jauh dari kekacauan dunia, hiduplah dua saudara kandung, Jamie dan Izzy. Izzy adalah saudari perempuan yang waspada, sedangkan Jamie adalah saudara yang nakal. Rumah mereka adalah alam kristal yang mempesona, yang dikenal luas karena penguasanya yang baik hati, Peri Fiona. Fiona bukan saja penguasa yang paling perkasa, namun juga paling baik hati di antara semua penguasa. Jamie dan Izzy sangat mencintai kristal, penguasa tercinta mereka, dan yang terpenting satu sama lain. Izzy, ini biru Veta. Itu bluet, beri biru dan bunga biru. Bluet. Ini koklikomu. Hah? Sebut saja Poppy, itu lebih mudah. Seiring berjalannya waktu, pada suatu hari, saat Jamie dan Izzy sedang menjelajahi hutan, seorang penyihir jahat bernama Boruta melewati kristal melihat mereka. Mereka sangat mirip dengan anak-anak yang hilang dari mendiang Raja Vincent dari dataran timur, yang menghilang di laut. Aku dapat membuat rencana dengan orang-orang yang mirip ini. Hei, lihat, seseorang meninggalkan kue mangkuk. Jamie, kita tidak bisa begitu saja memakan sesuatu. Oh, ayolah, pasti hadiah dari tetangga kita yang ramah. Nom, lihat, ini baik-baik saja. Cobalah. Pagi selanjutnya. Aku adalah penguasa dunia ini. Dan akulah sang ratu. Ya, saudariku, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya, sebagai raja dan ratu, aku percaya itu adalah tugas kita untuk merebut kembali tahta kristal. Benar. Apa ini? Pangeran dan putri? Jamie, Izzy, apa yang terjadi pada kalian berdua? Apakah ini lelucon? Kau harus mengembalikan tahta kami. Kau pengkhianat. Penjaga, tangkap. Apa pangeran dan putri bertengkar, saudaraku? Menurutku tidak. Kita harus mempekerjakan orang untuk berjuang demi kita. Kita harus mundur. Mari kita tetap tenang, teman-teman. Kedua hal ini tidak ada salahnya. Penjaga, mohon antar mereka kembali ke rumah dan carikan dokter. Ada yang tidak beres di sini dan kita akan mengungkap kebenarannya bersama. Oh, aku tidak percaya ini. Bagaimana kita bisa ditangkap di kerajaan sendiri? Serius? Mereka menolak mengakui status kerajaan kita? Baiklah. Siapa kau? Dan bagaimana kau bisa ke sini? Aku tidak percaya ini. Tuanku, aku sangat menyesal. Mereka telah pergi dan menangkap anak-anakmu. Hah? Oh anak-anak, aku Boruta, wali terpercayamu. Apa kau tidak ingat aku? Kita berada di kerajaan musuh bebuyutanmu, Fiona, yang menggulingkan ayahmu, Raja Vincent, dan memindahkanmu ke sini. Itu adalah permintaan terakhir ayahmu agar aku melindungimu dengan segala cara. Kalian berdua adalah pejuang berharga di dataran timur. Ingat? Kita pejuang. Ya, itu masuk akal. Kita memang terlihat seperti pejuang dan bertarung seperti pejuang. Tentu saja. Tolong ikutlah denganku. Aku butuh bertahun-tahun untuk menemukan kalian.
Ayo pulang putri dan pangeranku. Boruta meniupkan bedak tidur pada para penjaga di luar rumah mereka. Dan mereka berangkat ke kerajaan dataran timur. Apa maksudmu mereka sudah pergi? Aku minta maaf, Nyonya. Aku belum pernah tertidur saat bertugas jaga sebelumnya. Itu seperti sihir. Sihir? Kita harus segera menemukan Jamie dan Izzy. Selamat datang di kerajaanmu di dataran timur, tuanku. Orang-orang menjadi hiruk pikuk. Satu demi satu orang-orang tertipu. Acuh. Dan dimanipulasi untuk berpikir bahwa Jamie dan Izzy memang adalah anak mendiang raja dan ratu yang telah lama hilang. Jamie, rasanya aneh ya kalau kita tidak bisa mengingat kehidupan kita sebelum Boruta menemukan kita. Aku minta maaf atas keterlambatanku. Ini makanan lagi. Kau selalu memberi kami makan. Agar sihirku tidak hilang. Apakah menyayangi anggota kerajaan adalah kejahatan? Tidak jika ada cookies. Saat Jamie dan Izzy memakan kuenya dan berhenti mempertanyakan masa lalu mereka, Boruta merasa lega. Kalau saja kau bisa mendapatkan kembali emas yang dicuri dari kerajaan kita. Kristal mengandalkan emas yang dicuri darimu. Tapi bukankah uang kita cukup? Tidak, kita harus mengambil kembali apa yang menjadi hak kita. Ramuan ajaib itu membuat Jamie dan Izzy melupakan segalanya tentang masa lalu mereka dan menganggap diri mereka bangsawan. Dan itu juga menjadi masalah bagi Boruta. Untuk mencuri kembali permata kita dari kristal, kita harus beroperasi dalam bayangan dan menggunakan rute ini. Boruta, mungkin biarkan pemimpin yang sebenarnya mengambil alih. Ya, yang harus kau lakukan hanyalah memamerkan bakat kecilmu. Tapi kami adalah pangeran dan putri, pemimpin sesungguhnya di sini. Jika kita melakukan kesalahan, kita semua akan hancur. Jadi bukankah... Jamie, kau berapi. Aku tahu, aku berapi-api dengan serangan itu. Tidak, kau benar-benar berapi. Selamatkan pangeran! Api! Malam operasi tiba. Bagaimana kau bisa mengendarai kuda? Ini mudah untukku. Nona, di mana tas yang aku minta untuk kau bawa? Ada kue favoritmu di dalamnya. Oh, aku sudah memakannya. Aku butuh ruang untuk pakaian dan sepatu tambahanku. Apa? Kau makan semuanya? Lalu bagaimana kalau bajuku kotor? Apa kau ingin aku kembali ke kerajaanku dengan pakaian kotor? Tidak. Aku harus segera membawa Jamie kembali ke istana. Dia perlu makan kue itu juga. Mari kita lanjutkan operasinya. Maksudku pencuriannya. Iya, ayo kita selesaikan ini. Tapi Jamie salah menghitung jam. Ya, sepertinya aku salah perhitungan itu jarak. Aku masih tidak mengerti mengapa dia meninggalkan kudanya. Oh. Kau tahu, kau harus membawa Jamie kembali. Akan kutangani ini. Akan kuambil kembali harta kita dan menemuimu kembali di istana. Karena Izzy sudah makan kuenya, Boruta percaya dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Dia pergi bersama Jamie. Keesokan paginya, saat Kristal bangun,
para penjaga berlari menuju peri Fiona. Nyonya, bendahara memanggil. Kau harus datang melihat ini. Apa? Iya, Nyonya. Ada lebih banyak harta daripada yang kita miliki. Diamlah. Aku tahu kita pasti telah mencuri lebih banyak dari yang kita putuskan. Tapi di mana emasnya dan permatanya? Tidak. Boruto kembali ke kamar Izzy dan Jamie dan menerobos masuk. Di mana emasnya? Beraninya kau? Jangan sentuh itu. Bagaimana? Apa yang terjadi? Kau sungguh berpikir kalau trik kecilmu dengan kue akan berhasil? Aku berbohong. Aku hanya memberikan setengah kuenya pada Jamie dan membuang sisanya. Dia membutuhkanmu keluar dari sana, jadi dia membuatmu percaya Jamie membutuhkan lebih banyak ramuan ajaib. Di sisa tasnya ada emas yang kau curi dari kristal selama ini. Dan jangan khawatir, saudariku yang cerdas juga telah menemukan Raja Vincent dan anak-anak mereka yang telah kau tawan selama bertahun-tahun. Kau menyusahkan keluargaku dan memanipulasi orang-orangku. Akan kupastikan kau menderita selama sisa hidupmu. Saat Boruto hendak melarikan diri dari sana, Fiona menyentuh mutiara di lehernya dan membekukannya seperti patung es tepat di tempatnya. Segalanya menjadi tenang di kedua kerajaan saat Dataran Timur mendapatkan kembali keluarga kerajaan mereka. Dan Kristal mendapatkan Jamie dan Izzy kembali. Aku sangat bangga padamu, saudariku. Itu semua karena Bluet dan Kokliko. Apa itu? Jamie, itu bunga yang biasa kita tukarkan saat kecil. Tepat sebelum kita meninggalkan istana Dataran Timur untuk mencuri harta kristal, aku menemukan bunga itu di tempat tidurku. Itu memicu kenangan akan masa lalu kita. Kecintaan kita pada kristal, dan yang paling penting, betapa kau berarti bagiku. Aku kira ramuan ajaibnya berhenti bekerja, dan aku memutuskan untuk mengubah rencana. Wow, tapi siapa yang menyimpan bunga itu di sana? Siapa yang tahu banyak tentang kita? Iya, Jamie. Itu misteri yang mungkin tidak akan pernah kita pecahkan.